Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caya Fajriati dari kelas reguler B STR Gizi semester 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode TPC atau Total Plate Count. Total Plate Count merupakan metode kuantitatif yang umumnya digunakan untuk menghitung adanya bakteri secara langsung. Prinsip dari metode hitungan cawan atau total plate count adalah menumbuhkan sel mikroorganisme yang masih hidup pada media agar, sehingga mikroorganisme akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Untuk prosedur yang pertama yaitu uji kualitas air dengan metode TPC. Alat yang dibutuhkan yaitu 3 buah cawan Petri harus sudah steril, terus 3 buah tabung reaksi bertutup sudah steril, beker gelas 100 ml, batang pengaduk, sendok spatula, pipet ukur 1 ml, gelas ukur 50 ml dan 100 ml, pipet piler, kawat ose, kaca arloji, Erlenmeyer, hot plate, pembakar spiritus, etanol atau alkohol 70% sebagai antiseptik, botol sampel, terus media tanamnya yaitu plate count atau PCA. Langkah kerjanya yaitu pertama, sterilkan tempat kerja secara aseptis menggunakan alkohol 70% atau etanol. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan media biakan. Yang pertama, timbang PCA 2 gram. Lalu masukkan aquades ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml untuk melarutkan PCA tersebut. Ketiga, tuangkan PCA ke dalam Erlenmeyer, kemudian larutkan dengan 50 ml aquades yang sudah diukur, lalu aduk untuk menghomogenkan. Keempat, didihkan media yang di Erlenmeyer menggunakan hot plate. Jangan lupa Erlenmeyer disumbat. Kelima, siapkan 3 buah cawan Petri yang sudah diberi label blanko pengenceran 10 pangkat min 2 dan pengenceran 10 pangkat min 3. Kemudian isikan media PCA yang sudah mendidih tadi ke dalam cawan Petri. Terakhir, biarkan media memadat di dalam cawan Petri. Langkah selanjutnya yaitu proses sampling. Yang akan diuji adalah air keran. Yang pertama yaitu yang harus dilakukan, bakar terlebih dahulu ujung keran. Kemudian nyalakan air beberapa menit. Kedua, ambil botol sampel yang sudah disterilkan. Dan yang terakhir, isilah botol tersebut dengan air keran yang sudah mengalir tadi. Langkah selanjutnya yaitu pengenceran bertingkat. Pengenceran bertingkat ini diambil dari sampel air keran. Untuk langkah kerjanya yang pertama yaitu siapkan 3 tabung reaksi yang sudah diberi label 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Lalu langkah yang kedua yaitu isi masing-masing tabung reaksi dengan aquades sebanyak 9 ml. Ketiga, ambillah sampel air keran tadi, pipet sebanyak 1 ml. Tuangkan ke dalam tabung yang berlabel 10-1 lalu homogenkan. Keempat, kemudian pipet 1 ml hasil dari pengenceran 10 pangkat minus 1, kemudian tuangkan ke dalam tabung dengan label 10 pangkat min 2 lalu homogenkan. Ketiga, kemudian pipet 1 ml hasil dari pengenceran 10 pangkat min 2, kemudian tuangkan ke dalam tabung dengan label 10 pangkat min 3 lalu homogenkan seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu proses inkubasi. Dengan metode split plate atau metode gores, bakteri hanya tumbuh pada permukaan media yang digores saja. Yang langkah kerjanya yaitu
Secara aseptis, ambillah 1 ml larutan dari masing-masing tabung reaksi dan masukkan ke dalam cawan Petri yang telah berisi medium steril dengan kode yang sesuai. Putar atau goyangkan cawan Petri tersebut seperti pada gambar. Langkah selanjutnya yaitu inkubasi pada sebuah inkubator. Yang pertama, setting inkubator pada suhu 34 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius dengan waktu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Kedua, tempatkan cawan Petri dengan posisi terbalik dalam inkubator untuk menghindari terjadinya penguapan. Dan langkah yang terakhir yaitu perhitungan mikroba. Hitung jumlah koloni pada setiap seri pengenceran, kecuali cawan Petri yang berisi koloni menyebar atau spread colonies. Pilih cawan yang mempunyai jumlah koloni 25 sampai 250. Selanjutnya yaitu prosedur kedua, yaitu uji kualitas mikrobiologi daging, telur, dan susu berdasarkan total plate count bakteri. Untuk media dan reagennya menggunakan PCA atau plate count. Terus yang kedua menggunakan BPW atau Vapor Rate Peptone Water 0,1%. Peralatan yang digunakan yaitu cawan Petri, tabung reaksi, pipet volumetrik, botol media, perhitungan koloni atau koloni counter, gunting, pinset, jarum ose, stomacher, pembakar bunsen, pH meter, timbangan, magnetic stirrer, pengocok tabung, inkubator penanggas air, autoclave, lemari steril, lemari pendingin atau refrigerator, dan freezer. Untuk cara kerjanya yaitu pertama, timbang 225 ml larutan BPW 0,1% steril ke dalam kantong steril yang berisi daging, telur, dan susu. Lalu homogenkan dengan stomacher selama 1 menit sampai dengan 2 menit kecuali susu cair. Ini merupakan larutan dengan pengenceran 10 pangkat min 1. Lalu pindahkan 1 ml suspensi pengenceran 10 pangkat min 1 tersebut dengan pipet steril ke dalam 9 ml BPW untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 2. Selanjutnya langkah ketiga yaitu buat pengenceran 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, dan seterusnya dengan cara yang sama seperti pada butir yang kedua sesuai kebutuhan. Keempat, selanjutnya masukkan sebanyak 1 ml suspensi dari setiap pengenceran ke dalam cawan Petri secara duplo. Kelima, tambahkan 15 ml sampai 20 ml PCA yang sudah didinginkan hingga temperatur 45 derajat Celcius, kurang lebih tambah 1 derajat Celcius pada masing-masing cawan yang sudah berisi suspensi. Putar atau goyangkan cawan Petri berbentuk angka 8 tersebut supaya tercampur rata dan diamkan sampai menjadi padat. Selanjutnya yaitu inkubasi pada suhu 34 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius selama 24 jam sampai 48 jam dengan meletakkan cawan Petri pada posisi terbalik. Khusus untuk produk susu, inkubasi pada temperatur 32 derajat Celcius kurang lebih tambah 1 derajat Celcius selama 24 jam sampai dengan 48 jam dengan meletakkan cawan Petri pada posisi terbalik. Langkah selanjutnya yaitu perhitungan mikroba. Hitung jumlah koloni pada setiap seri pengenceran kecuali cawan Petri yang berisi koloni menyebar atau spread colonies.
Pilih cawan yang mempunyai jumlah koloni 25-250. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.